Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu Guru, Bapak Staf TU, Bapak Ibu Staf TU yang saya hormati, anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Panji yang saya sayangi, atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga pada pagi ini pasca bulan Ramadan, kita dapat kembali ke sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Karena itu kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, betapa banyak orang-orang, saudara, keluarga, teman dari Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu TU, mungkin ada juga teman-teman kalian sendiri yang lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali, sehingga tidak mendapatkan bulan Ramadan, tidak mendapatkan Idul Fitri, tidak lagi ada kesempatan untuk menambah ibadah dan amal solehnya di dunia. Kita bersyukur karena kita diberi umur panjang dan sampai sekarang masih sehat walafiat. Syukur kita tidak cukup dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita lanjuti dengan perbuatan yang baik, perbanyak ibadah dan amal soleh. Itu syukur yang sebenarnya. Kalau kita mau bersyukur, nikmat Allah ditambah. Tapi kalau kita ingkar, tidak mau bersyukur, siksa Allah disediakan. Na'udzubillahi min dzalik. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya sampaikan beberapa hal, diantaranya adalah berkaitan dengan acara awal bulan Syawal. Kita biasanya mengadakan acara yang disebut acara halal bihalal. Sudah dijelaskan sama Pak Faktor tadi. Intinya halal bihalal itu adalah saling mohon dan memberi maaf, karena boleh jadi kita dengan yang lain itu ada kesalahan, ada yang terasa saya salah, ada yang tidak terasa karena tidak sengaja, tapi tetap punya salah. Maka kita selesaikan kesalahan itu dengan saling memohon maaf, terutama jika di antara kita ada konflik, ada persoalan dengan teman, dengan saudara. Justru itu yang paling wajib, saling memohon dan memberi maaf. Maka konflik sudah selesai, hidup kembali dalam keadaan kedamaian dan ketentraman. Hidup itu kalau merasa punya musuh itu pasti tidak tentram, pasti diwarnai dengan sakit hati. Jadi hidup yang diwarnai dengan sakit hati itu yang bisa menimbulkan penyakit, bahkan bisa memperpendek umur. Oleh karena itu dalam kehidupan ini, supaya kita hidupnya berkah, rezekinya berkah, umurnya panjang, itu diperintahkan untuk silaturahim atau silaturahmi. Silaturahmi itu menjalin hubungan baik dengan sesama. Tidak boleh ada hubungan yang tidak baik, karena hubungan yang tidak baik itu akan menimbulkan rasa dengki, rasa iri hati, rasa dendam, marah dan lain-lain. Nah, itu memperpendek hidup karena akan menimbulkan penyakit. Nah, kita bersyukur pada pagi ini tetap sehat walafiat. Sering kita mendengar doa ya, minal aidin wal faizin. Itu doa, artinya semoga kita termasuk orang yang kembali dan termasuk orang yang membawa kemenangan. Kembali dari apa? Kembali dari suasana yang ada kesalahan, kemudian kesalahan itu dihapuskan oleh Allah, maka kita kembali suci. Jadi kembali itu maksudnya kembali menjadi suci. Karena dulu ketika kita dilahirkan itu keadaannya suci, tidak punya salah, tidak punya dosa kepada siapapun.
Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali anak itu dalam keadaan suci, bersih, tidak punya dosa, tidak punya salah. Nah, ketika kita sudah berpuasa di bulan Ramadan, sudah melaksanakan sholat sunat di malam-malam bulan Ramadan, maka dalam hadis disebutkan siapa yang puasa Ramadan dosanya diampuni. Siapa yang sholat sunat di malam-malam bulan Ramadan dosanya diampuni. Karena sudah diampuni maka kembali suci. Itu maksudnya minal aidin wal faizin, artinya memperoleh kemenangan karena telah berhasil menahan hawa nafsu. Selama bulan Ramadan kita berpuasa, tidak makan, tidak minum pada siang hari, dan juga tidak melakukan perbuatan yang tercela, maka kita menang namanya. Nah, kemenangan itu disertai dengan dihapusnya dosa, maka kembali suci atau kembali bersih. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang kembali suci ini. Amin ya robbal alamin. Kemudian ada yang diteruskan dengan wal makbulin ya. Wal makbulin artinya semoga kita termasuk orang yang amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua adalah doa. Sering juga kita sampaikan ketemu dengan yang lain, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa artinya? Semoga Allah menerima amal-amalmu dan amalku. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah dan amal soleh kita semua. Itu artinya taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau ada orang bilang begitu, taqabbalallahu minna wa minkum, maka kita menjawabnya taqabbal ya karim, atau cukup amin ya robbal alamin. Ya kan itu pakai bahasa Arab, jadi kita kadang-kadang tidak tahu sambungannya apa. Ya teman kita bilang taqabbalallahu minna wa minkum, kita bilang amin ya robbal alamin. Karena itu doa, mudah-mudahan kau kabulkan doa kami ini ya Allah ya Tuhan kami. Atau taqabbal ya karim, terimalah doa kami ini ya Allah Tuhan yang maha mulia. Di kalangan orang-orang Arab juga sering begitu. Ketika pada hari raya Idul Fitri, satu dengan yang lain ketemu, itu bilang taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita yang diberi ucapan begitu jawabnya gimana? Amin ya robbal alamin. Karena kita orang Indonesia ditambah dengan mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf lahir batin. Jawabnya gimana? Sama-sama. Kami juga mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin itu artinya mohon maaf secara tulus, sungguh-sungguh maafkan, bukan basa-basi ya. Ya, kalau basa-basi hilang basanya, tinggal basinya. Jadi setulus-tulusnya itu maksudnya lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Syukur kalau bisa saling bertemu, kemudian berjabatan tangan. Kalau kepada Bapak Ibu orang tua, Bapak Ibu guru cium tangan. Mungkin nanti boleh jabatan tangan ya Pak ya? Pak, betul. Nanti jabatan tangan dengan Bapak Ibu guru. Setelah berjabatan tangan itu cuci tangan sebersih-bersihnya ya. Bukan karena kena tangannya Bapak Ibu guru terus kotor, bukan. Tapi tangannya Bapak Ibu guru kotor kena tanganmu. Sama-sama ya. Nanti sama-sama cuci biar aman. Kita kan tidak tahu. Karena sekarang penyakit itu semakin banyak ragamnya dan mengintai kita itu ya. Nah, nanti diatur sama Pak Guru bagaimana cara jabatan tangannya. Intinya kita berharap semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi panjang umur, tetap sehat. Kemudian ketemu lagi di bulan Ramadan tahun depan dan tahun depannya lagi, depan ketemu lagi gitu ya. Nah, maka kita akan melaksanakan ibadah sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan kita hari ini, nanti anak-anak setelah berjabatan tangan dengan Bapak Ibu guru, mungkin juga jabatan tangan dengan teman-temannya, jangan lupa dengan teman-temannya ya, saling memberi dan memohon maaf. Kalau kalian masuk ke kelas masing-masing, karena kelas kita lama tidak dipakai itu pasti kotor, silakan dibersihkan. Terserah membersihkannya pakai apa, pokoknya bersih.
nanti akan dipandu juga dengan Bapak Ibu Wali kelas. Bapak Ibu Wali kelas akan memeriksa kalau kelasnya belum bersih, disuruh bersihkan dulu sampai bersih, baru nanti pada saatnya pulang boleh pulang. Kalau tidak bersih, meskipun saatnya pulang tiba, mungkin tidak boleh pulang. Bersih dulu kelasnya. Karena akan digunakan untuk pembelajaran, kegiatan belajar mengajar setiap hari. Kalau tempat kita itu kotor, berdebu, maka itu akan membawa penyakit bagi kita penghuninya. Karena kita berarti menghirup debu yang ada di kelas itu ya. Jadi karena itu bersihkan sebersih-bersihnya. Dan selama belum ada informasi kalian boleh membuka masker atau boleh tidak memakai masker, setiap ke sekolah wajib memakai masker. Sebelum puasa dulu Bapak Ibu Guru memutuskan kalau nanti ada anak yang ke sekolah tidak membawa masker, suruh ngambil masker di sekolah tapi mengganti uang. Harganya 2.000. Jadi kalau tidak membawa masker siapkan uang 2.000, nanti di sekolah bisa disediakan dan diambil maskernya. Begitu ya. Karena selama ini kan diberi tidak membayar. Nah kalau kita diberi itu nanti anak-anak cenderung mengabaikan. Enggak bawa enggak apa-apa, nanti dikasih sama Pak Lukman gitu ya. Nah, mulai hari ini enggak. Besok diberi masker tapi mengganti 2.000. 2.000 itu minimal ya. Kalau diberi 5.000 juga bagus. Karena uangnya pasti bukan untuk Bapak Ibu Guru, untuk kepentingan sekolah. Ya, itu berkaitan dengan kegiatan kita. Dan insya Allah nanti jadwalnya baru. Karena mulai besok kalian kegiatan belajarnya tidak lagi dibagi dalam sip-sipan. Langsung masuk semua 100%. Tapi sebenarnya itu tidak 100% karena kelas 9 kan sudah tidak ada pelajaran. Yang masuk cuma kelas 7 dan kelas 8 semuanya, berarti itu masuk sekolah sebanyak 65%, bukan 100%. Jadi seandainya ada orang mempersoalkan, kamu kok sekolah 100%? Bukan 100%, hanya 65%. Itu berarti kita masuk semua. Mudah-mudahan dengan kegiatan tidak dibagi begini semakin bersemangat, semakin serius. Karena kesempatan kita menempuh pelajaran tinggal bulan Mei sama awal Juni ya, sebentar lagi ya. Nah, mungkin 3 atau 4 pekan sudah selesai kegiatannya. Nah, nanti harus dipacu secepat-cepatnya supaya pelajarannya bisa tuntas. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting. Kita punya tempat ibadah namanya musola, ini bagus ya, tapi kecil. Ini hanya menampung anak mungkin 1 kelas. Padahal nanti kalau sudah normal, kita itu inginnya kegiatan anak di sekolah itu diakhiri dengan sholat duhur berjamaah. Paling tidak separuh siswa. Karena ini terlalu kecil, kita akan membangun masjid di sebelahnya sana. Yang kita perkirakan nanti jika bangunan induknya selesai, terasnya selesai, itu bisa menampung semua siswa. Nah, setuju? Setuju ya? Setuju, tapi ada yang agak berat. Bangun masjid ini mau kita bangun mandiri. Kita bangun sendiri, tidak minta siapa-siapa kecuali warga sekolah. Maka dalam kaji itu disebutkan, man bana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang ikut serta membangun masjid, meskipun ikutnya itu sedikit kata Nabi, maka nanti balasannya di akhirat akan dibangunkan rumah dalam surga. Mau rumah dalam surga? Saya itu berpikir rumah dalam surga itu tidak perlu memikirkan besarnya berapa, rumah tipe berapa, karena kalau dalam surga pasti menyenangkan, kan gitu kan? Daripada punya rumah mewah tapi di neraka. Nah, ini pakai rumah sederhana saja tapi di dalam surga. Caranya ikut serta membangun masjid semampunya, meskipun sedikit dengan tulus dan ikhlas. Panitia dari Bapak Ibu Guru sudah merencanakan orang tua kalian semua akan dikirimi surat. Diberitahu, bukan dimintai sumbangan. Diberitahu ada kesempatan untuk masuk surga dengan cara ikut membiayai bangun masjid. Kalau punya uang cukup langsung kontan boleh. Kalau mau ngangsur tiap bulan diberi waktu selama 1 tahun. Ya, 1 tahun boleh. 1 tahun kurang 1 bulan boleh ya.
Nanti anak-anak cerita ke orang tuanya, Pak, Bu, kita ingin masuk surga apa enggak? Kalau ingin, ada kesempatan menempuh jalan masuk surga. Ikut serta membangun masjidnya sekolah. Sekolah tidak minta sumbangan, ini ya, bukan meminta-minta sekolah. Memberitahu ada kesempatan, ya, memberitahu ada kesempatan untuk menyiapkan rumah yang dibangunkan oleh Allah di surga. Caranya adalah berpartisipasi dalam membangun masjid. Panitia mengusulkan nanti orang-orang yang ikut serta tidak harus membayar uang, Pak. Bisa barang, bisa semen, bisa pasir, bisa batu, bisa genteng, bisa keramik, bisa berlian. Ya dijual. Apa saja bisa. Misalnya orang tuamu sawahnya banyak, kan berasnya banyak, menjual kesulitan, sumbangkan aja ke masjid dari panitia yang menjualkan. Uangnya untuk membangun masjid, seandainya ada begitu. Jadi apa saja bisa kita lakukan. Saya pesan ceritakan ke orang tuanya. Mungkin suratnya akan kita bagikan mulai besok. Mudah-mudahan mulai besok bisa dibagikan supaya orang tua mengetahui sejelas-jelasnya bahwa SMP Negeri 2 Panji akan memiliki masjid. Nah, masjid sekolah, ya, di sekolah namanya masjid sekolah. Kalau di kampus namanya masjid kampus, ya. Kalau di rumah sakit namanya masjid rumah sakit. Ya, tetap berfungsi sebagai masjid meskipun tidak persis dengan masjid jami karena ini ada di lembaga pendidikan. Kalau kalian ingin tahu nih tempatnya di baratnya musola ini, gedung itu saya lihat luasnya itu 9 kali 12 meter. Itu bangunan induknya. Nanti kita beri teras ke selatan masih ada tanah, sehingga nanti lebih besar. Nah, nanti akan menjadi catatan sejarah pada zaman siapa mesin ini dibangun. Ternyata zaman kalian, waktu itu saya di sana, orang tua ikut bangun gitu ya. Nah, nanti tinggal melacak di akhirat rumah untuk saya dan orang tua ada di sebelah mana atau di gang mana ya, di surga. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Tetapi secara verbal tentang maaf-maafkan saya mau menyampaikan secara lisan dulu. Saya Pak Munawar dan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu staf TU, kalau selama ini membimbing kalian ada yang merasa tersinggung sehingga dianggap salah, kami Bapak Ibu guru dengan tulus menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Ya. Nanti kalian kemudian berjabatan tangan dan insya Allah Bapak Ibu itu selalu berlapang dada. Apapun kesalahan yang diperbuat anaknya pasti dimaafkan. Karena kalau tidak dimaafkan itu membahayakan bagi anak-anaknya. Pasti dimaafkan. Ya. Dan dengan demikian maka nanti insya Allah setelah ini kita sudah tidak ada hal yang mengganjal karena ada salah dan dosa di antara kita, antara siswa atau anak dengan Bapak Ibu guru. Saya bangga dengan anak-anak SMP 2 Panji ini. Kalau dibariskan di lapangan itu tertib, tidak ramai. Beda dengan sekolah lain yang pernah saya datangi. Itu harus dijaga guru pojok sana, pojok sana, pojok sana. Kalau tidak dijaga, bubar anaknya. Di sini tidak, tetap tertib. Ya. Dan saya berharap ini terus dijaga. Ini adalah bukti bahwa kita anak-anak yang bisa dibimbing dengan baik. Saya tambah satu lagi, ini agak panjang ya. Karena ini menjadi beban bagi saya. Saya sudah pernah menyampaikan biasakanlah mengucapkan salam. Nah, tapi sering saya ketemu anak-anak itu tidak mengucapkan salam, cuma menunduk ini. Ucapkan salam. Bahkan banyak yang saya ucapi salam itu tidak menjawab. Tandanya belum biasa ya. Jadi biasakan mengucapkan salam dan kalau ada orang mengucapkan salam kita wajib menjawab. Biasakan. Kalau tidak dibiasakan tidak bisa. Biasakan dulu. Dan ucapan salam itu adalah doa keselamatan untuk kita semua. Kan tidak ada di antara kita yang tidak ingin selamat. Nah, kalau ingin selamat ya salam itu kita biasakan. Supaya kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih pandemi, ketemu Bapak Ibu guru kepala sekolah tidak perlu jabatan tangan, tapi cukup ucapkan Assalamualaikum. Nah, itu aja ya. Kalau dipanjangkan nanti berhentinya terlalu lama ya. Assalamualaikum cukup, waalaikumsalam jawabannya. Nah, ya gitu ya. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Yang berdoa, kita berdoa bersama, mudah-mudahan
kita, para orang tua kita, bapak ibu guru kita, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh, amal ibadah di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi panjang umur dengan tetap sehat walafiat lahir dan batin. Mudah-mudahan kita tetap menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li abaina wa li ummahatina wa li jaddatina wa li ajdadina wa li asatidina wa li asatidatina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa dhukurana wa qira'atana wa jami'a ibadatina. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sallim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.